Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah melimpahkan bermacam-macam nikmat. Di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Dan kita bersyukur juga kepada Hazrat Ilahi yang telah memberikan hidayah kepada saya, sehingga saya pada malam ini dapat tampil di atas panggung yang sederhana ini, yang belum pernah saya lakukan seperti ini. Dan sebelumnya, dan saya berharap kepada keluarga besar saya agar selalu untuk mendoakan saya agar saya dapat menimba ilmu di daerah ini sampai saya benar-benar menjadi ustaz yang benar. Amin. Salawat bertangkaikan salam, mari kita curahkan kehadiran baginda kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah dipilih oleh Allah menjadi seorang pemimpin di seluruh penjuru dunia untuk mengajak umat manusia beribadah semata-mata kepada Allah, dan keluarga beliau dan para sahabat beliau yang berganding bahu seayun langkah demi memperjuangkan agama Allah di permukaan bumi ini. Bahkan saya dalam medan peperangan dan rela yatim anaknya dan janda istrinya demi kejayaan Islam sampai hari kiamat. Kata-kata takzim dan kemuliaan saya kepada ayahanda kita selaku pimpinan Dayah Darul Kamali Kampung Diacot beserta keluarganya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang mulia para dewan hakim yang arif lagi bijaksana yang sedang menilai kami pada malam yang berbahagia ini, dan tidak lupa pula kata-kata yang mulia khususnya kepada orang tua saya yang ada di Pekanbaru yang selalu membimbing saya ke arah jalan yang benar. Yang istimewa yang pula kepada seluruh para hadirin yang sedang menyaksikan penampilan saya pada malam yang berbahagia ini. Izinkan sejenak kepada saya untuk menyampaikan sedikit nasihat dan mauizah sebelum saya membacakan dua rukun Al-Qubah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan pada kesempatan ini saya angkat judul yang bertema Al-Quran sebagai kitab suci. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap penganut agama di dunia ini mempunyai kitab yang dianggap sebagai kitab suci. Orang Hindu mempunyai kitab yang bernama kitab Vedan. Orang Buddha mempunyai kitab yang bernama kitab Tripitaka. Orang Nasrani mempunyai kitab yang bernama kitab Taurat. Dan penganut Ucung mempunyai kitab yang bernama kitab Tutakin. Sementara kita umat Islam atau orang Muslim oleh Allah Ta'ala diberikan Al-Quranil Karim. Dan mengapa kita yakin benar Al-Quran ini sebagai kitab suci? Yang pertama, karena ia bebas dari intervensi dan investasi serta manusiawi. Dan Al-Quran ini pun baik isinya maupun redaksi adalah produknya langsung dari Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan bukan produk manusia. Berbeda halnya dengan kitab-kitab yang lain, dan banyak campuran otak dan akal pemikiran mereka menurut pemikiran mereka masing-masing. Dan sampai sekarang belum ada orang yang mampu mengotak-ngatik kemurnian, kesucian dan kemuliaan Al-Quran. Sebagai kalamullah, Al-Quran ini turunnya sejak abad ke-14 yang lalu. Allah sendiri yang menjaga kesuciannya pada firman-Nya pada dalam ayat surah Al-Baqarah, yaitu artinya, apabila kamu ragu terhadap Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad SAW, maka kamu datanglah satu surat semisal Al-Quran dan ajaklah kawan-kawanmu semuanya selain Allah jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Semenjak abad 14 silam sampai sekarang belum ada orang yang mampu, bahkan tidak akan mampu memutar walaupun satu ayat juga.
Dan pernah seorang gubernur Jawa Barat yang bernama Basuki Cahayapurnama atau dengan sebutan Ahok yang mencoba memutar maksud satu dalam ayat surah Al-Baqarah pada beberapa waktu demi menyukseskan kemenangannya dalam pemilunya. Namun coba anda lihat apa resiko yang ia terima. Jelas penjara tempatnya karena meluap kemarahan kaum muslimin yang ada di seluruh Indonesia. Yang kedua, kita yakin benar Al-Quran itu sebagai kitab suci karena isinya dan ajarannya sesuai dengan fitrah manusia, dan dinamakan kitab suci ini dengan Al-Quran. Secara fitrah manusia ini perlu Al-Quran karena sejalan dengan fitrah manusia. Secara fitrah manusia ini perlu makanan, dan Al-Quran pun menganjurkan makanan yang baik dan halal. Dan adapun kita yang di dalam agama kita yang diperintahkan berpuasa hanya untuk semata-mata mengambil hikmah dari orang yang berpendapat rendah, yang selalu menahan lapar. Dan di dalam agama kita ada yang dilarang yang namanya berpuasa silah, yang artinya berpuasa selama 24 jam karena itu memberatkan atau bertentangan dengan fitrah manusia, dan inilah yang dinamakan kitab suci. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan pada kesempatan ini mari kita diikuti dua rukun Al-Qubah. Di mana ada kejanggalan dan kesilapan, hendaklah anda tegur daripada jamaah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu wasami'un basir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ati'ullah wa ati'u rasuli la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allahumma firli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Wala zikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyanyi dulu, ayo nyanyi dulu. Peserta yang berusaha tampil atas nama Wahyu Aprilia, utusan dari Pekanbaru. Selanjutnya